Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwangi, mahasiswi semester 4 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah IPS. Nah, di sini saya akan memperkenalkan media pembelajaran IPS SD yang berjudul Papan SD dan pemanfaatannya. Media ini diajukan pada kelas 4 SD. Alat dan bahan, di sini ada styrofoam, gambar print, gunting, pushpin, kertas origami, dan double tip. Nah, lalu ini hasilnya akan seperti ini. Jadi, pada media ini ada dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Pada bagian A, siswa diminta untuk memilih salah satu kantong lalu mengambil kertas di dalam kantong tersebut dan mengidentifikasi manfaat sumber daya alam yang dibacakan tersebut, termasuk ke dalam pemanfaatan sumber daya alam apa. Nah, pada bagian ini ada 6 buah kantong yang di dalamnya terdapat tulisan, misalkan kantong nomor 1 ada manfaat sumber daya alam. Jadi, siswa disuruh memilih kantong tersebut untuk mengidentifikasi manfaat sumber daya alam, termasuk ke dalam sumber daya alam yang mana. Sumber daya alam terbagi menjadi 6, yaitu sumber daya alam tanah, air, udara, minyak bumi, tumbuhan, hewan, dan bahan tambang. Jadi di sini disediakan 6 kantong dan di dalamnya disediakan bacaan seperti ini contohnya. Jadi siswa disuruh mengidentifikasi sumber daya alam yang mana. Jadi yang nomor 1 ini termasuk ke dalam sumber daya alam bahan tambang. Siswa disuruh untuk mengidentifikasi manfaat-manfaat sumber daya alam termasuk pada sumber daya alam yang mana. Lalu pada bagian E, siswa diminta untuk memilih dari gambar sumber daya alam yang sudah disediakan seperti ini. Lalu, siswa diminta untuk memilih sumber daya alam tersebut, termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, tumbuhan. Nah, ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, lalu kita simpan di papan tersebut. Nah, yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya seperti batu bara. Nah, ini contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan selanjutnya seperti itu. Siswa diminta untuk memilih gambar tersebut termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi, dengan menggunakan media ini, siswa dapat mengetahui manakah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan juga siswa dapat mengetahui manfaat-manfaat sumber daya alam itu apa saja. Itulah tadi video media pembelajaran IPS yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.